من الأخبار والوطن والأثم إلى حضر سلمان أحمد بن عيسى المهدي ومسلمين بالله قلت هذا الزمان جميعا والله ربنا يا ربنا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين إجعلنا يتنتقل يتفكر بالصلاة والرسول وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدى من نفع به وبعلمه في الدارين آمين قال دعاء دخول المنزل. Ini adalah doa ketika masuk ke rumah. Bagaimana ketika kita masuk ke rumah? Apakah kita berdoa atau tidak? Orang yang masuk ke rumah dengan baca doa beda dengan orang yang ke rumah tanpa baca doa. Kualitasnya, ketenangannya, keteduhannya, kenyamanannya. Terkadang ada rumah, Masya Allah, tidak ada enak-enaknya. Gak enak, seperti sarangnya jin. La Quran dibaca, wala hadis dibaca, wala zikir dibaca. Sarangnya jin, adem begitu, gak ada kasih-kasih. Nah di sini diajarkan kita doa dukhulil manzil, doa masuk rumah. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Imam Abu Malik Al-Ash'ari. Ini salah satu sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu," jika seseorang masuk ke rumah, hendak dengan kaki kanan dia masuk ke rumahnya, kemudian dia berdoa, "Allahumma inni as'aluka khairal mawlaj wa khairal makhraj." Ini doa jamaah, diingat-ingat masuk ke rumah. Setiap hari kita masuk ke rumah, baca doakan. Allahumma inni as'aluka khairal mawlad wa khairal makhraj. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau sebaik-baik masuk dan sebaik-baik keluar. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Walajna, kami masuk ya Allah. Wa bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kharijna, kami keluar ya Allah. Wa 'ala Allahi ya Rabbina tawakkalna, dan kepada Allah sebagai Tuhan kami bertawakal. Kemudian setelah itu baru mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu. Doa dulu sebelumnya, Allahumma inni as'aluka khairal mawlad wa khairal makhraj, Allahumma bismillah, baca doa. Kemudian baru mengucap salam, Assalamualaikum. Sekira-kira 3 kali tidak dibukain, udah diam. Perlu keluar. Jangan Masya Allah mengucapkan salam berkali-kali 50 kali gitu. Jangan, itu tidak etis. Assalamualaikum, pakai kencang banget. Tetap biasa. Assalamualaikum. Sambil kita baca salawat. Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiga. Tanda kata berarti. Pulang kita mau bilang apa? Ya. Ini ketika kita dalam masuk ke rumah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW masuk ke rumahnya sendiri. Ketika Sayyidatuna Aisyah capek beliau, tertidur beliau. Baginda Rasulullah sudah mengucap salam, Assalamualaikum. 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 Enggak kedengaran Sayyidatuna Aisyah rupanya asik tidur. Beliau gelap sajadah beliau. Ini sajadah beliau. Beliau gelap di depan rumahnya
Tidur baginda Rasulullah. Tidur. Lau marah, wala ngomel, wala ngetok pintu sekencang-kencangnya, walaupun itu adalah rumah beliau. Enggak. 3 kali enggak dibuka pintu, tidak dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu rumahnya Sayyidatuna Aisyah, dia tidur di depan rumah beliau. Allah Akbar. Tidur baginda Rasulullah. Makhluk mulia, makhluk yang paling mulia. Tidur bersaraf dengan sorban saja. Gak ada bantal, gak ada bantal yang gede, apa namanya, gak ada bantal guling. Tidur baginda Rasulullah. Karena tiupan angin pada pasir terus baginda Rasulullah Muhammad. Gak lama Sayyidatuna Aisyah terbangun, dipegang tempat tidurnya baginda Rasulullah itu tidak kasur seperti enaknya kita. Itu tempat tidurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu campuran antara dahan-dahan dan ranting-ranting korma. Jadi satu dahan dan ranting korma dijadikan satu untuk bantal beliau dan untuk tempat tidur beliau. Allahu Akbar. Sayyidul Alamin junjungan alam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin junjungan para nabi dan rasul. Dibuka tanah pada pasir. Allahu Akbar. Enggak beliau minta surga, enggak beliau minta emas, enggak beliau minta duit. Padahal mustajab doa, satu-satunya yang tidak pernah tertolak doa Sayyidina Rasulullah Habibullah wa Habibur Rahman. Yang pada hari ini 17 Ramadan beliau memimpin peperangan Badar, apa namanya, di Badar. Dari Badar, dari Al-Madinah Al-Munawwarah ke Badar itu kurang lebih 600 km. Berjalan kaki Rasulullah dan mereka para sahabat. Persis di tahun 17 di tahun 2 Hijri mengenakan beliau sorban yang biasanya beliau menggunakan, imamah putih. Ketika itu dalam satu riwayat beliau menggunakan imamah hijau atau hitam, tanda untuk berperang. Allahu Akbar. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang ikut perang bersama Rasulullah dalam perang Badar. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang pernah ikut perang. Sampai ada gunungnya di Badar itu Jabalul Malaik atau Jabalul Malaikat, gunung malaikat yang ikut perang melawan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelah sana ada tempatnya mereka orang kafir, sebelah sini ada tempatnya kaum muslimin di tengah-tengah beradu dalam peperangan besar Badar namanya. Kaum muslimin 313 orang. Ya, 313 orang. Kala itu orang-orang kafir 3.000 orang, 1 banding 10. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan besar karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit cuplikan tentang Badar. Kemudian mengucap salam. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis yang paling tinggi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian yang diriwayatkan dan dipersyaratkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Kemudian yang dipersyaratkan oleh Imam Bukhari ini saja, dan atau yang syarat yang dipersyaratkan oleh Imam Muslim. Itu di antara rentetan kekuatan hadis dalam takhrijul hadis, dalam pengeluaran hadis dan mereka para ulama salaf. Wa Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Sayyidina Abu Hurairah di antara
Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratul Baqarah fiha ayatan sayyidatul ayatul Quran." Surah Al-Baqarah dari Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim sampai akhir surah Al-Baqarah itu adalah junjungannya Al-Quran. Makanya kalau misalnya kita punya rumah, biasain baca surah Al-Baqarah. Insyaallah rumah tenang, adem, jauh dari setan, jauh dari jin, insyaallah. Baca surah Al-Baqarah. Makanya kalau misalnya orang mau pindah rumah, yang pertama kali dibaca apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Misalnya ada 50 orang, Al-Baqarah semuanya. Al-Baqarah lumayan 2 juz setengah. Surah Al-Baqarah lumayan 2 juz setengah. Gitu. Baca. Ini enggak kita mau pindah rumah, bacanya tahmil, kita ada kematian tahmil, semuanya juga kemana, semuanya pakai tahmil. Boleh sih boleh, tapi ini ada kekhususan pindah rumah baca surah Al-Baqarah. Cuma memang tidak umum, betul ya? Tidak umum. Juga pemimpin bacaan aja kebingungan, banyak banget surah Al-Baqarah. Bagaimana kalau misalnya jamaah juga baca surah Al-Baqarah, lumayan. Gitu. Ini sunnatul Rasul. Di rumah dibacakan banyak surah Al-Baqarah, jauh dari keabsahan, jauh dari berantem tuh antara suami istri, anak. Terkadang udah suami istrinya bagus, kemudian anaknya tidak bagus. Itu pengaruh jemaah sekalian. Gitu. Makanya ada dalam tradisi Cina, ada keilmuan Cina, Feng Shui namanya. Feng Shui itu dia macam masih keturunan keberapa? Itu kita boleh sih percaya dengan itu kan keilmuan, boleh kan? Boleh. Cuma kita punya surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di rumah kita ada, insyaallah ada. Gitu. Anda kalau misalnya ada rumah nggak ada anak-anaknya, berarti dia tidak baca surah Al-Baqarah. Ngademin tuh surah Al-Baqarah, ngademin. Makanya kalau misalnya ada tetangga berantem mulu, suruh aja baca surah Al-Baqarah di rumahnya. Ya, suruh baca surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Itu kan surah Al-Baqarah kejadiannya, historinya itu bandelnya orang Yahudi, bandelnya luar biasa tentang permasalahan sapi. Pada akhirnya namanya sapi betina. Nah itu kita nggak bahas karena waktu ini. Wala taqra'u fi baitin, tidaklah engkau membaca dalam satu rumah. Wa fi syaitan, kalau misalnya dalam rumah itu ada setan, illa kharaja minhu, kecuali keluar. Keluar itu setan. Karena di situ ada ayatul kursi. Al-Baqarah di situ kan ada ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wa samawati ma fil ardi man alladhi ya'lamu nabiyyin sampai akhir. Itu keistimewaan ayatul kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rawal Hakim wa qala sahihul isnad. Kalau kita mau rumah kita rezekinya enggak mau ada habis-habisnya, kita baca ketika masuk ke rumah bismillah. Sebagaimana kita baca doa tadi itu, Allahumma inna nas'aluka khairal mawlid wa khairal makhraj. Bismillah waladina wa bismillah kharajna wa 'ala Allah tawakkalna. Rabbi adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraj sidqi wa ja'alni muttaqina imama. Baca salawat kepada Nabi Muhammad. Habis baca salawat, baca ayat kursi. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca qul ya. Itu insyaallah dicukupi rezeki oleh Allah. Ini dapat amanah, dapat apa namanya? Dapat ijazah dari Habib Saleh bin Husain Al-Hamid Tanggul. Habib Saleh Tanggul. Makanya Habib Saleh Tanggul kemana-mana walaupun nggak punya duit, pulang insyaallah punya duit. Keluar nggak bawa duit, pulang alhamdulillah. Beliau nggak gimana ajar seperti itu. Dan itu banyak diamalkan oleh mereka para ulama-ulama saleh.
berdalil dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan jemaah. Ya. Tadi yang sebagaimana kalau tadi saya sebutkan, enggak panjang-panjang banget kan? Panjang aja jemaah. Ya, ada. Udah biasa itulah yang menurut orang panjang tapi menurut kita biasa. Kan udah biasa. Allahumma inni as'aluka khairul maulid ya Allah, aku minta kepada Engkau sebaik-baik masuk wa khairul makhraj dan sebaik-baik keluar. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, warijna kami masuk. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, kharijna kami keluar. Wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, dan kepada Allah Tuhan kami berseru dan kami bertawakal. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkan aku di tempat kejujuran. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikan aku di sisi Engkau pemimpin yang ditolong. Dan di dalam rumah tangga kita sebagai pemimpin. Kalau istri sebagai pemimpin, pemimpin dari anak-anaknya. Anak pemimpin dari dirinya sendiri. Sultan dan nasira tetap sesuai kepada siapa saja yang membaca. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan kepada aku sesuatu yang turun penuh dengan keberkahan, dan Engkaulah yang maha memberikan kebaikan keberkahan yang turun. Wallahu ahad Allahu samad 3 kali. Ayat kursi wa sallim ala man fil manzil. Kemudian baru mengucapkan salam. Itu masuknya kita di depan rumah, setan pada lari semua dengan kita membaca doa seperti itu. Dan itu etika. Bisa jadi orang yang ada di dalam rumah itu bukan berbentuk manusia, bisa jadi jin. Jadi jangan langsung buru-buru masuk. Doa Bismillah, sebagaimana telah tadi dibaca. Ya apa? Insyaallah jemaah. Ya, Allahumma inni as'aluka khairul manzil, khairul maulid, khairul makhraj, itu dihafal insyaallah. Atau minimal membaca ayat kursi, hafal biasanya kita. Qul huwallahu ahad, hafal di antaranya kita 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan salawat. Insyaallah diberikan rezeki yang berlimpah. Insyaallah. Kalau kita betul-betul ngamal. Kalau betul kita ngamalin, usaha kita mudah. Kita mempunyai ada hubungan bisnis sana dan sini mudah. Kenapa? Karena kita sudah ada kuncinya. Orang mana mungkin bisa menstarter mobil atau motor dan sebagainya tanpa kunci. Tapi kita udah ada kuncinya, tinggal starter aja di sini. Tinggal tuh mobil udah punya bensin atau belum, gitu aja. Isi bensin. Tinggal tuh mobil udah benar belum? Benar ya, udah gitu aja. Kunci udah ada. Jemaah. Ya kita ini udah ada kunci sebenarnya untuk tinggal amalin. Doa ba'da adzan, doa setelah adzan. Doa setelah adzan. Biasa nih. Doa sebelum adzan langsung aja. Langsung ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi khusus para muadzin. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengerin para muadzin dan para semua yang mendengarkan kajian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sunnah adzan suaranya tinggi. Sunnah muadzin suaranya tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah muadzin suaranya tinggi dan sunnah muadzin suaranya enak. Sayyidina Umar bagi muadzin. La ya Umar. Kata Rasul, jangan. Nanti kalau ada
itu ucapan untuk perang. Allah. Anda perang lagi. Gitu, kau panglima. Gitu. Jadi itu yang ada yang suaranya enak, yang suaranya melukis. Gitu. Kalau ada suruh, kalau suaranya nggak enak, ada tidur lagi semuanya. Iya. Nih, suaranya enak ada. Nanti di hari kiamat, di antara yang mempunyai leher yang panjang pada masa melebihi daripada leher-leher yang ada, itu muadzin. Muadzin yang selama 7 tahun rela tidak dibayar. 7 tahun rela tidak dibayar. Dan bahkan di antara jasad yang utuh nanti di dalam kubur itu di antaranya jasad muadzin yang 7 tahun tidak mau dibayar. Tapi habis itu tahun ke-8 boleh juga dibayar. Tahun 9 boleh juga dibayar. Yang penting 70 tahun dia mengikuti sunnah Rasul Muhammad. Karena nanti di dalam kubur ada kelompok 5 yang jasadnya itu tidak bakal hancur. Para nabi dan rasul lah kita nggak masuk ya. Para nabi dan rasul kita nggak masuk. Para orang yang meninggal dunia dalam mati syahid, para perang Badar dan semuanya, ashab Badar, rasul kita sholat Badar malam 17 Ramadan. Iya, semalam. Dan sekarang 17 Ramadan. Sekarang kan tepat di mana baginda Rasulullah mengumpulkan pasukan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Dan sekarang finalnya Badar. Sholat Badar. Salatullah salamullah ala Taha. Itu orang Jawa tuh yang bikin sholat Badar. Ya, satu waktu dalam satu konferensi Islam, siapa yang bikin sholat Badar? Rupanya ada orang Jawa. Macam Jawa. Dan ini sholat Badar dibaca banyak di alam dunia ini dibaca. Gitu. Sholat Badar. Seperti dustur guru mujib ini orang tua PRW kita keturunannya itu apa namanya? Allahumma sholli wa sallim wa zid wa jim wa an'im wa tafaddal, itu dibaca sebelum antara adzan dan qamat itu di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar Kairo, dan di beberapa negara muslim dibaca. Siapa yang bikin salat itu? Guru mujib. Di mana? Di Tanah Abang. Siapa yang bikin salat Badar? Itu kebetulan saya lupa. Kiai Jawa. Siapa? Ada yang ingat? Yang bikin salat Badar? Kiai siapa? Oh, jadi lupa. Stop. Pahala besar untuk Kiai Mujib dan Kiai Jawa tersebut. Al-Fatihah. Nah, kalau jadi muadzin, Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah dibaca dulu pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sebelum diucapin asyhadu an la ilaha illallah, dalam hati dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Setelah kita perdengarkan ke dalam diri, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi dua kali. Baru setelah itu baru ungkapkan di depan jalan. Gitu. Bisa paham? Adzan, baru adzan. Adzan terus hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan qamat suaranya lebih rendah daripada adzan.
Ini terkadang qomat suaranya lebih keras daripada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kencang, Umar. Kalau yang kencang adalah azan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin. Doa setelah azan. An Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang berdoa ketika mendengar adzan. Setelah dia mendengar adzan, dia berdoa, "Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad." Ada dalam satu riwayat di sini langsung, "Hullat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wah, ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan panggilan yang sempurna, wassalatil qa'imah, yang mempunyai salat yang akan ditegakkan, ati sayyidana, ucapkan sayyidana. Kalau ini kan Nabi Muhammad yang ngomong, jadi ati Muhammadan. Tapi kalau kita yang ngomong, yang kita berdoa, ati sayyidana Muhammadan, ya Allah berikan junjungan kami Nabi besar Muhammad al-wasilah, sebagai wasilah perantara, wal fadilah, sebagai yang mempunyai keistimewaan, wa ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah bangkitkan beliau dalam kedudukan yang terpuji, alladzi wa'ata, sebagaimana yang engkau janjikan. Kita baca doa adzan, hullat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, halal buatnya mendapatkan syafaatku kelak nanti di hari kiamat. Dapat syafaatnya Rasulullah. Bagaimana kalau kita dengar adzan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita baca doa? Kalau 5 kali kita dengar dan kita baca doa, pantas kita mendapat syafaat Rasulullah. Rawal Bukhari. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau pernah mendengar Rasulullah berdoa ketika selesai adzan, "Idza sami'tumul muadzina faqulu", Rasul bersabda, jika kalian mendengar suara muadzin, artinya mendengar adzan dari sang muadzin, faqulu mithla ma yaqulu, maka ucapkan sebagaimana yang telah diucapkan. Kalau misalnya dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada la ilaha illallah, kita ucap kada la ilaha illallah. Kada la ilaha illallah, kita ucap kada la ilaha illallah. Kada anna Muhammadar Rasulullah, kita ucap kada anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan di antara doa dari malaikat Khadir itu ketika mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kedua tangan kita yang jempol ini kita berdoa ke mulut sambil membaca kecup, ya, sambil mencium, membaca ahlan wa marhaban bi habibi ya Rasulullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi habibi ya Rasulullah. Kemudian seluruh muka mata, kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ahlan wa sahlan bi habibi ya Rasulullah. Insyaallah sebelum dia meninggal dunia udah bisa melihat Rasulullah. Amin. Apalagi ketika dalam keadaan meninggal, Rasulullah ada dan dia bisa melihat Rasulullah. Dia bisa mimpi Rasulullah dengan pandangannya, dengan bola matanya yang dia ucapkan ketika berdoa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bakal melihat Rasulullah di dunia ini, di akhirat kelak. Amin. Amalkan itu. Andaikan dia belum bisa melihat Rasulullah, dia bisa melihat waliullah. Dia bisa melihat banyak para waliullah. Yang dilihat adalah wali-wali aja, wali-wali ulama-ulama, wali-wali ulama-ulama. Walaupun dia berada di ibu kota negara namanya Jakarta, ya, banyak ini dan itu, tapi yang dilihat wali dan ulama aja. Wali dan ulama. Orang saleh selalu ketemu dengan orang saleh. Ingat ini. Di mana saja kita berada, orang saleh bakal ketemu orang saleh. Dimanapun kita berada.
Walaupun kita ke Amerika, contoh, kalau kita soleh, kita bakal berjumpa dengan orang soleh di sana. Untuk Buya Hamka pernah ngomong, ada orang pernah ngomong sama Buya Hamka, Buya, saya habis dari Mekah. Orang Mekah gak bener ya. Kenapa ya Pak? Tahu ya, saya habis dari Amerika, kata Buya Hamka. Saya nggak melihat di sana orang-orang pengemis, yang saya lihat orang-orang soleh. Akhirnya ada satu ketentuan, orang soleh ketemu sama orang soleh di mana aja. Jadi walaupun kita di Kemayoran, mau ke Kemayoran, habis itu ke Kebayoran, bolak-balik, kita soleh ketemu aja sama orang soleh. Ya, kita mau kemana lagi? Ke Cirebon, mau kemana lagi? Ke Kuningan, mau ke Jawa, mau kemana? Insya Allah kita ketemu orang soleh. Kalau kita soleh, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir jadi orang soleh, apalagi jadi ulama yang sesungguhnya, apalagi jadi wali bin auliya, nggak usah khawatir. Wa ardullahi wasi'ah. An Abdullah bin Umar sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayhi. Kemudian bersalawatlah kalian kepada aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna man shalla alayhi salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah bakal menjawab buat dia 10 salawat. Kita bersolat kepada Nabi sekali, Allah menjawab 10. Satu saja, andai kata Allah jawab 10, kita nggak bakal sengsara dunia akhirat. Dan Allah nggak bakal mengadab kita kalau Allah jawab kita 1. Bagaimana kalau Allah jawab 10? Pentingnya salat. Summa sallallahu liyal wasilata, kemudian mintalah kalian kepada Allah, minta untuk aku menjadi wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, maka wasilah tersebut adalah kedudukan di dalam surga. La tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah, tidak layak mendapatkan wasilah kecuali hamba-Nya Allah. Jadi itu Nabi Muhammad wasilah antara Allah dan hamba-Nya yang saleh. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku mengharap, kata Rasulullah, akulah yang bisa memberikan wasilah tersebut. Faman sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta kepada Allah agar aku sebagai wasilah pemberi syafaat, halal buat dia untuk mendapatkan syafaatku. Allahu Akbar. Kita minta nih Nabi Muhammad sebagai wasilahnya kita, fa insyaallah kelak nanti di hari kiamat Rasulullah bakal memberikan syafaat kepada kita. Amin. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini masih diteruskan terlebih dahulu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa tabi'ihim. Ini doa setelah dan tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbah, yang terkenalkan langsung Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Sebelumnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu di awal, wa ala alihi wa sahbihi wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Baru doa Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa salatul ghaibah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilata wa syarafa wa darajata al-'aliyah ar-rafi'ata wa ba'athu maqaman mahmuda. Ada dalam satu riwayat wa ba'athu maqaman, di sini dibaca wa ba'athul maqaman mahmuda, dua-duanya boleh. Ya, dibaca tanwin boleh, dibaca dengan alif lam di sini boleh. Alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Yang pun itu sendiri, dan dia dapat syafaat dari baginda Rasulullah. Pentingnya itu doa setelah adzan. Doa dia dengan majlis, doa
mau berdiri dari majelis, kita ni habis ngaji mau diri, kita habis duduk mau diri, kita habis makan mau diri, kita habis kerja mau diri, mau apa aja kita mau berdiri. Namanya doa dia dengan majelis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abu Hurairah yang Allah ridha kepada beliau bahwa Rasulullah bersabda, "Man jalasa majlisan, barang siapa yang duduk dalam satu majelis, katsura fi laqatah, yang banyak salahnya." Banyaknya orang duduk-duduk satu majelis, kesalahannya banyak. Lagi duduk ngomong masalah film, lagi duduk ngomong masalah dunia, lagi duduk santai ngomong masalah politik, lagi duduk sebentar ngomong masalah kebanyakan masalah. Tapi habis itu dia tobat, fagala gila an yaguma, fagala qabla an yaguma, kemudian dia berdoa sebelum dia diri min majlis, dari majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalika. Itu kalau misalnya ada orang sebelum keluar dari satu majelis itu dia membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Sama kita kuliah kalau misalnya ngaji kan kita baca Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sambil diri. Kita lagi makan, mau diri Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kita lagi minum, kita dari tempat tidur lagi mau diri Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita lihat nih, setelah kita ngaji banyak, perangai muslim semuanya doa. Betul kan? Perangai muslim doa, doa dan doa. Berarti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai muslim. Enggak ada waktu untuk ngomongin orang, enggak ada waktu. Enggak ada waktu untuk meriset tentang keadaan orang. Nyari-nyari, apalagi nyari-nyari kesalahan orang, enggak ada waktu. Kenapa? Doa semuanya. Betul kan? Mau tidur aja kemarin kita bahas pakai surah Tabarak pula. Allahu Akbar. Udah panjang, ada Tabarak lagi, belum sholawatnya. Ada sebagian mereka bersolat 1000 kali. Terus ada waktu untuk ngomong-ngomong yang tidak ada benarnya. Tidak ada waktu untuk berburuk sangka pula kepada orang. Diliputi dengan doa. Dan ini ajaran bagi Rasul Muhammad. Sang mursyid, sang tabib, sang guru yang mulia bagi Rasulullah. Kalau beliau sudah mengajarkan, kemudian kita ikut, beruntung kita. Alhamdulillah. Rawahu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi wa Shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi dan disahihkan. Wa Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Jubair bin Mut'im. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah wa bihamdihi subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. فقالها في مجلس ذكر كان كالطابع يطبع عليه من قال في مجلس لغو كان كفارة له. Barang siapa yang tadi itu dia membaca subhanallah bihamdihi subhanallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu dia baca dalam satu majlis zikir. Andai kata dia baca dalam majlis zikir seperti ngaji ini kita selesai ngaji kita baca doa seperti itu, katabi ya subhanallah, seperti ceplakan yang akan menceplak. Artinya kita dikuasai oleh kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang bertakwa, dicetak menjadi orang bertakwa. Amin. Doa seperti itu. Kalau misalnya dia baca doa di majlis enggak benar misalnya, majlis larang misalnya, dia taubat dari majlis larang, itu kifarat, artinya diampuni. Selagi dia pernah duduk di situ diampuni kalau dia doa seperti itu. Kalau dia doa di majlis ada berkahnya. Kalau misalnya itu dia doa di tempat bukan majlis, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dia minal majlis di sini, doa dia dari majlis itu Allah tergiam faqul, jika kau mau berdiri dari satu majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inda dukhulil khala, ketika masuk ke kamar mandi toilet, doa pula. Masuk dengan kaki kiri, jangan masuk dengan kaki kanan.
sebelum masuk ke toilet doa, bukan setelah masuk toilet. Ini sebagian orang setelah masuk toilet baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak, baca doa sebelum masuk toilet. Allahumma inni subhanaka Allahumma bismillah, ada bismillah dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lalu dengan tangan dengan kaki kiri ditarik makhluk maut. Ada orang masuk ke toilet, keluar dari toilet menjadi wali min auliya, padahal dia masuk ke toilet. Dan banyak orang masuk ke toilet tarim, tapi ditarim bukan ditarim makhluk maut saja. Orang masuk ke toilet, keluar dari toilet jadi wali min auliya. Kenapa? Yang masuk toilet itu wali, baca doa bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk toilet dia baca doa, cahaya. Orang keluar dari toilet lantaran dia berdoa dapat cahaya. Bagaimana orang masuk masjid? Ini ada orang masuk masjid hawanya gak ada enak-enaknya. Orang keluar dari masjid gak ada kesalahan orang. Sementara ini keluar dari toilet jadi wali min auliya. Dari toilet jemaah. Toilet kan tempat cuci kakus, tempat kita buang hajat. Jadi wali min auliya. Mukanya percaya, kenapa? Baca doa. Kalau ini adalah toilet dia baca doa jadi wali min auliya. Apalagi kalau misalnya masuk masjid, masuk musala, masuk majlis, masuk ke rumah mereka para aulia dan ulama saleh, masuk ke kubur mereka kaum saleh. Allah, gitu. Enggak bisa dibandingkan. An Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda dukhulil khala'. Baginda Rasulullah berdoa ketika mau masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan laki dan setan perempuan. Khubuth setan laki, khaba'ith perempuan. Makanya sunnah kita ke toilet pakai peci dan pakai sendal. Karena setan laki demen banget di atas. Makanya kalau kita peci, itu buat laki-laki pakai peci, buat perempuan pakai penutup kepala. Pakai untuk penutup kepala. Atau laki-laki andaikan dia nggak pakai peci, ya udah ada penutup kepala, ditutupin kepala, kemudian pakai sendal. Sunnah. Karena di toilet itu ada setan laki dan setan perempuan. Makanya terkadang ada orang banyak sakit gara-gara dari toilet. Keluar dari toilet bengkak dia. Keluar dari toilet apa namanya? Kaku, stroke, betul. Jatuh. Dia baca doa. Di situ ada setan laki, ada setan perempuan. Kerjasama tuh. Kerjasama. Bagaimana ceritanya? Betul-betul dia doa. Ngejamret kaki biar dia jatuh. Makanya kita punya toilet jangan kotor. Nggak boleh kita punya toilet kotor. Dan lampu toilet nggak boleh ada apa? Nggak boleh mati, nggak boleh kecil. Bahasanya? Nggak boleh redup kayak begini. Yang terang toilet pelit-pelit banget orang. Sebagian orang dia punya toilet, masya Allah, 1 watt. Ente kan bisa 1 watt habis subuh. Orang habis subuh bisa 1 watt. Nah ini di toilet lampunya 1 watt. Jangan, kalau perlu 20 watt, 20 watt. Ada setan ya, man. Terus gimana dong? Baca doa. Baca doa. Kan pengajian kita udah sering saya bilang, di belakang rumah pakai pakai ini lampu. Biasa banget. Di belakang rumah udah ada pohon mangga, ada pohon ini, campur di situ kuburan lagi di belakang, nggak ada lampu, ya udah jin demen mati situ. Jangan buat jin pada bikin kongres, bikin rapat, kan bikin kongres kalau begitu, bikin rapat. Kita yang menyiapkan, mangga ada, pohon ini ada, kuburan udah siap ya Allah, jangan dong pakai lampu pelit amat kita depan rumah kasih lampu, jangan pelit-pelit banget. Gitu. Orang yang pelit masuk kuburnya juga bakal dipelitin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa banget nih, orang punya rumah, depan rumahnya nggak ada lampu, cuma mengandalkan lampu nasional.
Lampu nasional maksudnya lampu RT. Iya, nggak boleh. Kita punya tanah 20 watt ini sedekah jariah. Kalau misalnya kita mau kuburan lengkap, kuburan kita luas, itu minimal kayak gitu. Rumahnya ini pelik. Astagfirullah. Jangan sampai pelit-pelit banget kayak begitu jamaah. Depan rumah nggak ada lampu, belakang rumah nggak ada lampu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nggak boleh. Kamar mandi ini nggak boleh redup lampunya, apalagi semati. Nggak boleh kotor, apalagi licin, nggak boleh. Biasakan kamar mandi selalu dalam keadaan rapi dan keadaan bau wangi. Jangan sekali-kali bau, jangan gitu. Banyak orang jatuh di toilet, meninggal. Karena di situ memang banyak, baru kita bahas, ada setan laki, ada setan perempuan. Kalau kita udah baca doa, insya Allah. Oke, kita selesaikan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tambahnya bismillah, sebelum masuk baca bismillah. Baru Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian indal khuruj minhu, dan ketika keluar dari toilet itu dari Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, idza kharaja minal khala' ghufranak. Bacalah ghufranak keluar dari toilet. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Wa kana yaqulu Rasulullah selalu berdoa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-adha wa 'afan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Artinya, ghufranak, ampunan Kau ya Allah yang aku minta. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-adha wa 'afan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan aku dari berbagai macam penyakit dan Allah afiatkan aku. Jadi boleh dibaca ghufranak di awal, boleh baca ghufranak di akhir, boleh. Terakhir sebelum kita tutup ngaji ini, indah lubsit thawbi, ketika mau pakai pakaian. Pakai pakaian yang disebut dengan pakaian bukan cuma sekedar baju, gamis, jubah, imamah, kacamata, semua pakaian yang kita pakai, cincin, kemudian jam, itu namanya pakaian. Baca doa. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu dalilnya. Kita mau pakai pakaian, itu baca doa. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian ini, dan Dialah Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku tanpa dayaku dan tanpa kekuatanku. Allah mudahkan aku memakai pakaian ini. Berapa banyak orang pakai pakaian nggak bisa. Ada mau beli ini nggak bisa, memakai pakaian aja nggak bisa, tapi Allah mudahkan. Man labisa thawban jadidan, dalam sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pakai pakaian baru dan nanti Idul Fitri, bagaimana? Bukan berarti Idul Fitri pakai pakaian baru, enggak, Idul Fitri enggak pakai pakaian baru, enggak juga. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahih isnad. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Hakim, dan sahih sanadnya. Bahkan yang mendekat itu ada orang baca doa pakai baju baru, dia doa alhamdulillahilladzi kasani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan Dialah Allah yang telah memberikan aku rezeki tanpa ada rasa capek dan tanpa ada kekuatan aku yang aku pakai. Itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang bahkan. Jadi gapaian ampunan Allah mudah buat orang muslim. Enggak harus nunggu Ramadan, enggak harus dapat malam Lailatul Qadar, enggak harus nunggu sekarang tanggal 17 Ramadan hari Badar, atau enggak harus nunggu malam Ramadan atau malam Jumat. Kapan aja kita nih pakai baju diampuni dosanya. Doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam satu riwayat, Allahumma albisni libasat taqwa. Ya Allah, berikan aku pakaian takwa. Dalam satu riwayat. Riwayat yang ada di sini dari Imam Bukhari, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dosa terlalu diampuni, dosa yang akan datang diampuni. Enak ya jemaah? Enak sekali.
Enggak harus nunggu Jumat kan, minta ampun sama Allah. Sepatu dia pakai pakaian, dari kamar mandi pakai pakaian, dari mau kemana pakai pakaian, nggak harus pakai pakaian yang kita pakai, peci, kemudian kacamata, cincin, jam, baca doa yang boleh dosanya oleh Allah. Terdahulu dan yang akan maksud yang akan datang bagaimana? Ulama berkata dia nggak ada kepengenan untuk berbuat maksiat. Kalau dia pakai baju tuh dia baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani minni min ghairi hauli minni wala quwwah. Itu enggak ada niat kita berbuat maksiat. Kenapa? Di pakaian udah dilipat dan dibungkus oleh Allah dengan berbagai macam kekuatan malaikat. Kekuatan mereka para nabi, kekuatan zikir. Jadi enggak ada waktu kita untuk berbuat maksiat. Kacamata kita baca doa, enggak mau lihat yang haram. Ya, enggak mau lihat yang haram. Kenapa? Karena sudah baca doa terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Khatam insyaallah. Akhir majlis sebagaimana telah dikatakan oleh Ustaz Abdul Aziz. Khatam insyaallah. Ada pertanyaan jemaah? Bismillah. Banyak doa di tanggal 17 Badar ini. Doa mustajab di tanggal 17 Ramadan ini. Doa mustajab. Makanya mereka para ulama-ulama saleh di malam atau di tanggal 17 Badar mereka pakai pakaian baju yang berwarna ini apa warnanya? Hijau. Maksudnya apa? Ngikutin baginda Rasulullah menggunakan pakaian hijau. Artinya ini saya pakai pakaian kayak gini bukan menurut maunya saya. Enggak. Bukan menurut maunya saya. Ditarik Hadramut pakai pakaian hijau ini enggak boleh, kecuali dia mempunyai derajat wali tinggi. Pakai pakaian ini. Atau ada momen tertentu, malam 15 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, pakai ini. Malam 17 Ramadan, hari 17 Ramadan pakai ini. Ngikutin tafa'ulan bin Nabi Mustafa Muhammad, karena ngikutin Nabi Muhammad. Ini jemaah alhamdulillah. Ada yang pakai hijau juga ini. Ini hijau juga. Ini sarungnya ada hijau-hijau ini. Ini tafa'ulan. Pakai seperti ini. Ya. Jadi mereka para ulama-ulama enggak juga pakai pakaian hijau menurut maunya mereka. Pakai pakaian hijau ini anti orang pakai pakaian hijau kecuali jadi wali besar. Ditarik ya, ditarik. Saya ngomong ditarik bukan di Indonesia. Kecuali ada momen-momen tertentu di mana pakai pakaian serba hijau. Gitu. Malam nisfu Sya'ban, malam 17 Ramadan, hari Ramadan 17 Ramadannya. Kenapa malam nisfu Sya'ban itu malam yang andaikan tuh dia ditakdirkan tahun ini meninggal, insyaallah dipanjangin umur gara-gara dia pakai pakaian hijau. Amin. Amin. Ya, pada siapa? Mari dulu malam nisfu Sya'ban. Allah panjangin umur insyaallah. Nih kita kan nggak pernah ikut perang sama Rasulullah. Perang 45 aja kita nggak ikut perang. Kita tafa'ulan bin Nabi Mustafa Al-Mukhtar. InsyaAllah dengan keberkahan ini Allah masukkan kita masuk dalam keanggotaan perang Badar. Masih keburu kan? Kan ini 17 sampai maghrib sampai maghrib. Masih. Kalau nggak ada beli. Ini artinya ini bukan omongan kosong saya ngomong. Jarang-jarang saya pakai pakaian ini. Bahkan terkadang saya takut untuk pakai pakaian seperti ini. Tapi kalau momen tertentu, tafa'ulan, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ini kekuatan tarik memang seperti ini. Selalu bersandar kepada Rasulullah. Kekuatan tarik seperti ini. Ini kelebihan tarik jemaah sekalian. Yang lain benar sih, ilmu, tapi tidak diamalkan. Kurang diamalkan. Tapi kalau tarik sampai baju aja ngikuti Rasulullah. Sampai baju ngikuti Rasulullah. Kan jarang-jarang orang pakai pakaian seperti ini tanggal 17 Ramadan. Kecuali memang itu tarik. Betul nggak?
Betul nggak? Yang terjadi. Nah itulah pengamalan yang paling utama. Karena yang paling utama setelah ilmu ya kita ngamalin ilmu. Ilmu banyak tapi tidak diamalkan ya. Keutamaan kita biar kita ngamalin ilmu. Amin. Untuk kita ngikut kepada Rasulullah. Tadi kata PRW masih ada waktu sampai subuh. Sampai maghrib bisa. Ada yang mau jual serba hijau beli. Jangan di atas kurung batang kan ada warna hijau. Itu. Jangan beli warna hijau. Jangan. Pakai aja. Di Haramen ya. Di Haramen. Oh, beli Haramen. Oh iya, insyaallah. Amin. Ya jemaah, masih ada waktu nih jemaah. Sampai nanti malam. Dan keistimewaan tafaulan udah. Insyaallah Allah panjangin umur. Kalau mau jangan pada panjang umur, pakai aja. Insyaallah. Apa baju NU? Baju NU atau baju apa lagi? NU apa? Enggak ada masalah. Yang penting hijau. Nanti salat tahu pakai hijau. Wah kompak, masjid bulu Syakban semuanya hijau. Ya kita aja. Orang sunnah Rasulullah, betul kan? Gitu. Gila ada kita aja. Kita wallahu a'lam. Alhamdulillah sebelum kita tutup kesempatan terakhir ada